Oke, saya harus juga. Pembelajaran jarak jauh atau distance education. Distance education adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang dimana peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga membutuhkan teknologi telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, dan berbagai sumber yang diperlukan di dalamnya. Pendidikan jarak jauh ini secara khusus menghubungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Ini adalah beberapa aplikasi yang aku gunakan dalam distance education: Google Meet, Zoom Meet, Google Classroom, dan Telegram. Dengan seperti ini, pastinya file semakin banyak. Benar bukan? Pusing. Aku mencoba mengatur file tersebut agar mudah ditemukan bila dibutuhkan. Ini caraku mengatur filenya. Aku beri nama pembelajaran 2020. Pertama, ada file materi dan tugas selesai. Di dalam file materi, aku bagi lagi ke dalam beberapa file: matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pelajaran produktif lainnya. Di dalam file tugas yang telah selesai, aku bagi juga ke beberapa bagian agar tidak pusing. Ngomong-ngomong soal pusing, aku mau nanya ke beberapa kawanku juga yang merasakan PJJ. Seberapa pahamkah kamu dengan materi yang diajarkan pengajar saat PJJ? Sebenarnya lebih banyak ke yang nggak pahamnya sih, karena guru-gurunya itu ngasih materinya tuh bukan secara langsung, tapi YouTube atau artikel-artikel gitu, terus kita suruh pahamin sendiri. Dari gurunya juga akhirnya memilih jalan, ya udah suruh mengerjakan tugas saja anak-anak didiknya. Nah, sehingga inilah yang dikeluhkan para pelajar tuh. Sedangkan daring ini kadang guru ngejelasinnya itu kurang jelas dan kurang bisa dipahami sama mahasiswa. Sulit yang di daring ini tuh kita sulit berkomunikasinya, dan guru juga sulit menyampaikan karena terbiasa mungkin face to face. Guru tidak mengajar secara langsung dan menjelaskannya tidak terlalu detail seperti di sekolah. Bagi saya cukup bisa dipahami, namun memang tidak sepaham saat belajar tatap muka langsung. Oke, terima kasih. Menurut hasil riset Lone Preset dari Harvard Kennedy School, tingkat pelajar di Jakarta tertinggal 128 tahun. Lalu, bagaimana dengan kota-kota lainnya? Kita sangatlah tertinggal pada bidang membaca, matematika, dan sains. Lalu, sekarang ditambah dengan virtual, yang kata beberapa pelajar saja tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Apakah kita akan menambah ketertinggalan 130 tahun, 150 tahun, atau bahkan 200 tahun? Jangan menyalahkan guru ataupun pembuat kurikulum. Pada dasarnya, kita harus banyak membaca untuk belajar. Belajar matematika untuk berpikir secara logika, dan sains untuk memproses hal-hal baru yang tanpa kita sadari. Dan jangan menyia-nyiakan waktu di rumah saja. Waktu kita mungkin banyak dituntut untuk mencari tahu sendiri materi yang dipahami selama pembelajaran jarak jauh. Bukan alasan untuk bermalas-malasan. Buktikan bahwa kita bisa masuk kampus impian, ITB, UI, UGM, ataupun untuk tingkat SD dan SMP. Buktikan dan tunjukkan bahwa kalian bisa masuk ke sekolah impian. Lakukan sekarang dan kejar ketertinggalan. Maukah kamu mengejar 128 tahun tersebut? Lalu, kapan mau mulai? Jabar Kip Jenghar. Pada dasarnya, kita harus banyak membaca untuk belajar. Belajar matematika untuk berpikir secara logika, dan sains untuk memproses hal-hal baru